Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Tasikmalaya hanyut terbawa banjir saat akan mengambil bola voli di pinggir sungai. Polisi masih mencari sisa potongan tubuh 2 korban mutilasi yang dilakukan ayah dan anak terhadap istri dan anaknya sendiri di Cianjur. Warga Kampung Mengker, Jonggol, Bogor dihebohkan dengan kemunculan aliran air mendidih dari dalam tanah. Yang 4 orang tersangka pengedar uang palsu dibekuk anggota Satreskrim Polres Kuningan. Dari tangan komplotan tersebut, petugas menyita barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dan pecahan mata uang asing senilai belasan miliar rupiah. Aparat Satreskrim Polres Kuningan menggerebek 4 tersangka pengedar uang palsu di sejumlah penginapan dan hotel di Kuningan Senin pekan lalu. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 526 lembar. Tak hanya mata uang rupiah, petugas juga menemukan mata uang asing Brazil palsu sebanyak 1.000 lembar pecahan 5.000 yang jika dirupiahkan mencapai 11 miliar rupiah. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari seorang di daerah Ngawi, Jawa Timur. Ia kemudian menjual uang palsu ini kepada 3 tersangka lainnya yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kuningan dengan sasaran toko kecil dan pasar tradisional. Praktik haram ini terungkap dari warga yang melaporkan menerima uang palsu saat transaksi jual beli. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pencetakan di wilayah hukum Polres Ngawi. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan informasi bahwa saudara AK masuk ke Kabupaten Kuningan untuk mengedarkan uang palsu kepada saudara WS, HM, dan MS. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 36 ayat 2 dan 3 Junto pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kita ke informasi lain, polisi masih mencari sisa potongan tubuh 2 korban mutilasi yang dilakukan ayah dan anak terhadap istri dan anaknya sendiri di Cianjur. Warga desa tempat tersangka dan korban tinggal kini menolak kedua tersangka tinggal di desa mereka. Polisi hingga saat ini belum menemukan keseluruhan potongan tubuh korban Lilis dan anaknya Siti Nurhayati yang baru berusia 3 tahun. Kedua korban dimutilasi oleh tersangka Cahya, suami korban Lilis dan anaknya Yanti Rustini. Tengkorak korban ditemukan di area perkebunan warga tak jauh dari rumah korban di Kampung Cikadondong, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, tanggal 6 Mei lalu. Polisi menggunakan anjing pelacak juga menemukan 2 potongan tubuh lainnya di lokasi berbeda. Selain mencari sisa potongan tubuh korban, petugas berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada kedua tersangka. Ya memang benar, nanti minggu depan kita jadwalkan untuk memeriksa kejiwaan terhadap kedua tersangka. Dan tentunya ini akan kita update lagi ke depan ketika sudah ada hasil daripada tes kejiwaan tersebut. Untuk tersangka lain saat ini masih kedua orang itu saja dan memang faktanya demikian, masih 2 orang. Perhiasan milik korban yang dipreteli kedua pelaku digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tindakan keji kedua tersangka mengagetkan para tetangga dan warga desa. Warga tak terlalu mengenal mereka. Kadangnya kan itu buruh tani ya, cuman kerjanya ke sawah, tapi sawahnya nggak ngelewatan jalan warga ke sini, cuman ke bawah ke sana. Ke sini, jadi kurang kelihatan lah sehari-harinya gitu. Berangkat pagi, pulang sore, jadi kurang tahu permasalahan itu. Setelah kejadian tersebut, juga muncul penolakan warga yang merasa geram terhadap kedua tersangka. Bahkan juga permintaan untuk merobohkan rumah yang sebelumnya dihuni oleh kedua tersangka dan 2 korban. Memang
greget gitu Pak, emosi, semua bercampur aduk masyarakat. Cuman kan dari awal karena pertama diambil itu kan belum ada keterangan, belum ada pengakuan, jadi masih ada prasangka mungkin dia betul karena mengakunya kan ibunya sama si anaknya itu dibawa ke Ciranjang karena memang lagi sakit, di sana berobat lebih dekat katanya gitu Pak. Kalau respon dari warga sih awalnya nggak sampai ke situ, belum gitu. Cuman pas kesini pas udah ada pengecekan ke rumah udah timbul bau, tapi sumber baunya udah gak ada, makanya dari situ udah curiganya ke situ gitu Pak. Saat ini salah satu anak korban sudah setuju rumah dihancurkan. Sedang satu anak korban lainnya yang saat ini masih bekerja di Timur Tengah belum setuju lantaran rumah tersebut dibangun dari hasil ia bekerja di Timur Tengah. Meskipun rumah tersebut dibangun di atas tanah garap tanah desa. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Ya, Polres Ciamis mengungkap pencurian alat berat yang ternyata otak pelakunya adalah seorang anggota TNI aktif. Polisi masih mengejar satu pelaku lainnya. Penyidikan kasus hilangnya alat berat STUM di Cikoneng, Ciamis mengungkap bahwa alat berat menggiling jalan tersebut dibawa ke Pemalang, Jawa Tengah. Di satu tempat penampungan tersebut, polisi juga menemukan 2 alat berat lainnya serta sebuah truk kren yang digunakan untuk membawa barang curian. 2 unit STUM yang disita dicuri dari wilayah Cianjur dan Sukabumi. 4 tersangka pencuri yang ditangkap adalah J, SMI, YS, dan tersangka AD sebagai otak kejahatan yang statusnya adalah anggota TNI aktif. Tersangka AD telah diserahkan ke Subdenpom, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dan sekali lagi kalau oknum yang TNI AU itu berperan sebagai apa di dalam sindikat itu? Jadi intinya mereka kolaborasi, ya, berempat berkolaborasi. Jadi sudah lama juga ya dilakukan? Dari tahun 2019, 8 TKP. Termasuk bisa leluasa, ini kan 3 kali ngangkut ya. Ya, kan seperti ini kan orang tidak curiga, karena ini kan bukan sesuatu yang gampang diambil, gampang dipindahkan, gampang dicuri, ya. Dan kami memang sering melihat juga pada saat ada proses pengerjaan jalan kan ini ditinggal di jalan. Komplotan ini rupanya sudah mencuri sejak tahun 2019 lalu. 8 kali mencuri 5 unit alat berat sudah terjual. 1 unit dijual dengan harga 150 juta rupiah, jauh lebih murah dari harga baru yang mencapai 600 juta rupiah. Alat berat yang dicuri adalah milik Dinas PUPR Provinsi Jabar dan Kementerian PU. Eko Syabudi melaporkan dari Ciamis. Tewasnya seorang pria penjaga balai desa yang jasadnya ditemukan di sawah daerah Indramayu akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 orang tersangka yang juga adalah teman korban sendiri Senin lalu. Tanpa perlawanan, Tommy dan Mursali ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu di 2 tempat berbeda Senin siang. Keduanya ditangkap kurang dari 24 jam setelah ditemukannya jasad Sutara di area persawahan Kecamatan Tukdana, Indramayu. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti baju dan rekaman kamera pemantau yang berisi gambar kedua tersangka membawa korban ke area persawahan. Pembunuhan rupanya terjadi setelah kedua tersangka bersama korban cekcok saat pesta miras. Korban yang sedang mabuk berat lalu dijemput paksa lalu dibawa ke sawah. Di sawah, korban dianiaya hingga tewas. Ya ini waktu itu kan karena merasa kesal, ya, merasa jengkel, ya kan? Karena tadi itu sebelumnya dia sama-sama melakukan kumpul lah minuman keras, ya kan? Kemudian terjadi gesekan. Hari berikutnya minuman keras lagi, kemudianlah terjadi gesekan, dibawalah ke sawah tersebut, kemudian dilakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 170 tentang penganiayaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, petugas BPBD dan juru parkir di Garut jadi korban penyerangan orang tidak dikenal saat konvoi Persib juara.
Korban menderita luka tusukan di sekujur tubuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir warga menunjukkan keributan yang dilakukan sejumlah orang dalam iring-iringan pengendara sepeda motor yang melakukan konvoi Persib juara menggunakan knalpot bising. Warga yang menghadang konvoi membuat keributan tidak terhindarkan. Keributan tersebut terjadi di Jalan Merdeka Kerkov, Tarogong, Kidul, Garut. Akibat kejadian ini, seorang petugas BPBD dan juru parkir yang berupaya melerai keributan justru jadi korban penyerangan orang tak dikenal. Pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum bobotoh yang melakukan konvoi perayaan juara Liga 1 yang melakukan konvoi dan kemudian melakukan pengeroyokan di Jalan Merdeka yang kemudian korbannya dibawa ke rumah sakit mengalami luka sobek di wajah. Berapa orang korbannya, Pak? Korbannya 2 orang. Para korban menderita luka parah di sekujur tubuh akibat tusukan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban telah melaporkan penyerangan tersebut ke Polres Garut dan polisi masih memburu para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Perusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA oleh sejumlah bobotoh usai laga pamungkas Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu pekan lalu disesalkan sejumlah pihak, termasuk pemain Persib. Gubernur telah meminta Polrestabes Bandung untuk menangkap pelaku perusakan. Sejumlah video amatir yang diunggah ke media sosial menunjukkan bobotoh yang mencabuti rumput lapangan dan mengguntingi jaring gawang Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA seusai laga antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu lalu. Mereka melakukan tindakan itu sebagai ungkapan kegembiraan karena klub sepak bola kesayangannya menjadi juara Liga 1 2 musim berturut-turut. Tindakan merusak fasilitas dari stadion yang menjadi salah satu stadion kandang Maung Bandung oleh pendukungnya sendiri itu mengecewakan pemain Persib Bandung. Tindakan irasional yang merusak tersebut seperti mencoreng muka Persib Bandung sendiri. Ya, kalau dari saya sangat disayangkan ya, karena Stadion GBLA kan milik Persib Bandung, milik bobotoh juga gitu kan. Kalau dirusak kan kita nanti ada event selanjutnya seperti Piala Presiden dan Liga. Nanti kita harus rombak lagi, harus benerin lagi dari awal gitu kan. Sangat disayangkan, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Menyikapi perusakan GBLA, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku perusakan fasilitas Stadion GBLA usai pertandingan Sabtu lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.